teman, namanya Mulyono. Dari sejak dulu hingga sekarang, ia tetap pengemudi becak. Ia bukan tukang becak, karena bukan ahli becak. Juga bukan penarik becak, karena tak mau disebut tolol. Ia tetap pengemudi becak. Ia bukan tukang becak. Setelah Bahlil Lahadalia menspil soal Raja Jawa, kini muncul nama Mulyono. Siapa yang sebetulnya dimaksud? Ya begitulah demokrasi OTW berlangsung. Demokrasi on the way. Begitu kreatifnya. Sebelumnya kita juga dengar ada juga sebutan Wakanda, Konoha, dan semua punya alasannya. Saya terpaksa menulis atau menyebutkan kayak gitu semua, sebagaimana banyak disebut dan diucap kalayak untuk menyebut barangnya. Negara saya, ya tetap saya sebut Indonesia, Republik Indonesia. Juga untuk Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, saya tetap juga sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai brand atau nama keberuntungan Joko Widodo. Untuk sekedar mengingatkan, Wiji Tukul bernama mula Wiji Widodo. Kenapa berganti menjadi Wiji Tukul? Kalau soal ini bisa disebut-sebut Rendra, pendiri bengkel teater, yang harus disebut sebagai biang sumber masalah. Hatta pada zaman dahulu kala adalah Cempe Lawuwarta dari Teater Jagat Solo yang membaptis Wiji Widodo menjadi Wiji Tukul, artinya benih yang tumbuh. Kelakuan Cempe sebagai alumnus bengkel teater hanya meniru gurunya yang suka mengganti nama-nama anggota bengkel. Tapi kalau Cempe itu nama panggilan waktu dia masih kecil. Ia punya nama baptis dalam Katolik, tapi yang dipakai malah Lawuwarta atas pembaptisan Romo Pastur Bengkel bernama W.S. Rendra. Di bengkel teater waktu masih di Yogyakarta, di Patangpuluhan, Rendra selalu mengubah nama-nama asli dari anggotanya. Misal Kodok Ibnu Sukodo yang juga dari Solo. Padahal nama seniman yang belum lama lalu meninggal dunia itu keren juga, Prawoto Mangun Baskoro. Sama kerennya dengan nama asli Sawung Jabo. Coba tebak. Ia bukan tukang becak, karena bukan ahli becak. Juga bukan penarik becak, karena tak mau disebut tolol. Ia tetap pengemudi becak. Di bengkel waktu itu nama-nama anggotanya unik, lucu, tapi berima seperti Dahlan Rebu Pahing, Wawan Prahara, Udin Mandarin, Arang Widodo, Hermin Centini, Kelono Gambuh, Tertib Suratmo, Yati Angkoro. Padahal nama aslinya Roro Istantina Sri Sugiharto. Saya tidak tahu Alusius Untung Basuki dan Fajar Suharno itu juga dapat tambahan dari sang suhu atau aslinya memang begitu. Karena untuk nama-nama yang udah nyeni, Rendra membiarkan. Misal Udin Syah, Iwan Burnani Toni, Soekarno Desayuti, Edi Haryono, atau mungkin juga Brahma Kahekun. Rendra juga tak mengubah nama istri-istrinya seperti Sunarti, atau palingan diubah dari Sunarti Suwandi menjadi Sunarti Rendra. Juga Sitrosmi yang belakangan ditambah Prabu Ningrat, kalau ini nama ayahnya, ataupun Ken Zuraida. Nama anak-anak Rendra sebagai khas anak seniman juga bagus-bagus. Tradisi pembaptisan nama-nama nyeni itu menjalar ke beberapa grup teater Jogja, biasanya dari mereka yang pernah ke bengkel teater seperti Aswar AN. Anak-anak teater alam Jogja juga punya nama-nama unik. Tapi katanya Puntung CM Pujadi, alumnus teater alam,
itu katanya nama puntung dari Rendra. Saya nggak tahu benar atau tidak ya. Cek pada puntung. Terus apa hubungannya Raja Jawa dengan Mulyono? Tidak ada. Saya hanya ingin mengenang cerita soal nama-nama masa lalu. Kalau mau diada-adain ya hubungannya baik-baik saja, karena nama adalah doa, harapan, impian, cita-cita, ujub, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa juga menjadi cap atau brand atau merek dagang seperti disebut Bernard Chen, warga negara Prancis, rekan bisnis permebelan Joko Widodo yang mengubah menjadi Jokowi. Kata Bernard, Jokowi itu baginya brand yang pas karena dapat diandalkan, dapat dipercaya dan sangat pintar. Gak tahu nyatanya. Dan untuk itu Joko Widodo membuat video dengan judul Panggil Jokowi Saja, kayak model bukunya Mbah Pram. Panggil aku Kartini saja, bukan Raden Ajeng meski dia ningrat. Pengemudi becak, ia bukan tukang becak, karena bukan ahli becak. Juga bukan penarik becak, karena tak mau disebut tolol. Ia tetap pengemudi becak. Siapa mau naik, tentunya harus bayar seikhlasnya, atau bayar sinuke dewe, seperti maunya Basio. Soal Mulyono, saya sih bersimpati pada para pemilik nama Mulyono yang sesungguhnya, yang tidak diganti maksud saya. Semoga para Mulyono bersabar hati karena nggak ngerti salahnya apa kok tiba-tiba banyak yang neriain Mulyono turun, Mulyono turun, Mulyono turun. Turun dari mana? Tetangga saya di Kampung Krecak, Jogja dulu sampai sekarang tetap bernama Mulyono dan tetap jadi pembecak, penggejot becak sebagai profesinya. Ada juga teman saya masih di Kampung Krecak juga bernama Mulyono dan jadi maling, tapi sudah meninggal. Ada juga sih nama Mulyono yang jadi perupa seni rupa baru pula, meski sudah puluhan tahun lampau tapi tetap seni rupa baru. Wiji Tukul tadi ya akan jadi paradok kalau namanya Wiji Widodo, benih keselamatan, karena sampai kini ia hilang. Tidak tahu entah di mana rimbanya. Ia tidak Widodo, tidak selamat. Ia korban dari aksi penculikan masa-masa menjelang tumbangnya Soeharto 1998. Lagian kalau bernama Wiji Widodo nanti dikira basudara, mentang-mentang sesama Solo dengan Joko Widodo. Tapi Widodonya beda. Yang satu tidak Widodo, yang satu lainnya Widodo banget. Kalau soal sebutan apalagi berkait brand seperti misal pahlawan tanpa tanda jasa untuk guru, ada sebutan lain untuk Raja Jawa. Apa? Mulyono itu? Bukan. Tapi HOS Cokro Aminoto, ia guru bangsa dengan sebutan Raja Jawa tanpa mahkota, The Omicron Van Java. Karena mahkotanya ada di dalam kepalanya, pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, di mana ia punya murid-murid beken, antara lain Kusno, yang ketika waktu kecil sakit-sakitan kemudian diubah atau diganti namanya menjadi Soekarno, sohibnya Bung Hatta. Atau Anda pingin juga ganti nama biar jadi presiden? Tapi ia bukan pelawak, ia hidup sederhana, tak suka berbohong, karena ia mengerti yang suka bohong disebut pembohong.